Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Nathan. Di sini gue akan mencoba untuk menceritakan pengalaman dari salah seorang temannya teman gue di kampus. Yang mana temannya ini pernah meminta untuk dibukakan mata batinnya agar bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, dan katanya ingin berteman dengan mereka, dalam tanda kutip bangsa jin. Oke, langsung aja kita ke ceritanya ya. Tapi sebelumnya, untuk yang merasa tahu atau kenal dengan tokoh-tokoh di dalam cerita ini, mohon untuk tidak disiarkan atau diberitahu di dalam kolom komentar, karena semua dalam cerita ini sudah saya samarkan nama tokoh dan lokasinya di mana untuk menjaga privasi masing-masing pihak. Langsung aja kita ke ceritanya. Hey, nama gue Ardi. Ini cerita tentang pengalaman hidup gue. Cerita yang sampai sekarang gue menyesal untuk pernah meminta dibukakan mata batinnya, hanya karena rasa penasaran bagaimana bentuk dan rupa dari makhluk gaib, dan bagaimana rasanya ingin menjadi anak indigo. Pengalaman ini terjadi pada tahun 2019, di mana waktu itu gue KKN di daerah Jawa Tengah. Waktu itu kita KKN sekitar 10 orangan. Awal kali KKN kita dimulai, semuanya berjalan biasa dan normal. Kita masih membahas proker, bercanda, senda gurau, menceritakan pengalaman. Sampai ada salah seorang teman gue, ya sebut aja namanya Dodi. Si Dodi ini sering menceritakan kalau dia punya sixth sense, atau biasa orang sebut sebagai indigo. Dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata, dan katanya dia juga berteman dengan mereka yang tak kasat mata. Pernah lah satu hari gue tanya ke dia, Dot, lu kan bisa ngeliat nih. Gimana sih rasanya bisa ngeliat mereka? Kata gue. Dijawablah sama si Dodi. Ya, gitu Di. Emang kenapa? Jawab si Dodi. Terus gue langsung ngomong, ya nggak apa-apa. Gue kadang penasaran, biar bisa ngeliat mereka itu gimana caranya. Bentuk mereka itu bagaimana rupanya? Kata gue dengan penasaran. Terus dijawab sama Dodi, ya ada yang baik, ada yang cantik, ada yang tampan rupawan, tapi ada juga yang buruk rupa. Mereka mewujudkan kepada kita, itu terserah mereka ingin mewujudkan seperti apa. Kata si Dodi. Lanjutlah, si Ardi ini penasaran. Maksudnya terserah gimana, Dot? Apakah semua tergantung dengan pikiran kita, atau semua tergantung kesenangan mereka ingin mewujudkan seperti apa? Kata gue. Terus dijawab sama si Dodi, ya semua tergantung pikiran lu sama tergantung mereka. Kalau di pikiran lu takut lu melihat itu pocong, atau di pikiran lu takut itu pocong, dia akan mewujudkan seperti pocong. Tapi kalau di pikiran lu dia orang biasa, dia akan mewujudkan seperti orang biasa. Semua juga tergantung pola pikir kita, gimana kita melihat mereka. Begitu kata si Dodi. Lanjut.
Gue ngomong sama dia, oh gitu ya. Ya udah, gue udah cukup tahu. Dan tidak lama si Dodi bertanya, emang kenapa Dik? Lu pengen dibukain juga? Lu pengen bisa ngeliat mereka? Kata Dodi, nawarkan. Terus gue langsung ngomong lah, ya gue sih belum siap ya. Cuman gue ada rasa penasaran. Begitu kata gue. Singkat cerita, setelah percakapan gue dengan Dodi, gue mulai balik ke kamar. Dan di kamar, gue kadang berhayal bisa melihat mereka. Dan kadang gue berhayal gue bisa berteman dengan mereka yang tak kasat mata. Hari-hari di KKN kita lalui dengan riang gembira, ya biasa aja. Seperti umumnya KKN lah, mengerjakan proker, bercanda, jalan-jalan bareng. Sampai suatu saat ada teman gue, sebut aja namanya Bimo. Dia gak pernah cerita tentang dirinya, siapa dan bagaimana. Dia sangat tertutup orangnya. Sampai suatu saat dia nyeletuk, gengs, kalian mending pada tidur dah. Besok pagi kita ngelayap, kata Bimo. Lanjut, ada seorang perempuan di posko kita, sebut aja namanya Sekar. Si Sekar ini ngomong, Bim, lu jangan nakut-nakutin gue kenapa? Gue gak mau ngalamin pengalaman horor kayak gitu di KKN. Gue mau jalanin KKN ini ya biasa-biasa aja, pulang dengan selamat. Begitu kata Sekar. Lanjut kata Bimo, ya udah, kalau lu gak percaya lihat nanti pagi. Gue yang tiba-tiba merasa si Bimo ini sebetulnya punya kelebihan yang tidak dia ceritakan ke anak-anak, tidak dia publikasi. Entah mungkin karena dia malu punya kemampuan seperti sixth sense, atau bisa kita bilang indigo, atau mungkin berbagai alasan dia tidak ingin menceritakan tentang dirinya. Terus gue berinisiatif lah nanya, Bim, lu bisa ngelihat kayak gitu? Kata gue. Terus dijawab sama Bimo, enggak Dik, gue gak punya kemampuan kayak gitu, kata Bimo. Lanjut, gue yang gak percaya. Gue coba untuk menyangkal, lah lu tadi ngomong ada yang meninggal, emang siapa? Ini juga kan belum ada pengumuman dari toa masjid kalau ada yang meninggal, kata gue. Lanjut si Bimo ngomong, ya tunggu aja. Ya kalaupun benar ada yang meninggal, berarti aja mumpung. Ya mumpung gue ngomong, mumpung juga itu kebetulan. Ya anggap aja lah, gue kebetulan ngomong kayak gitu, besoknya ada yang meninggal. Gak usah terlalu dipikir lah, gue juga cuman bercanda kan. Gue gak bisa ngeliat kayak gitu. Gue pun gak percaya sama omongannya si Bimo ini, karena dia terkenal orangnya pendiam. Dan kadang dia berusaha menutupi sesuatu dari kita. Mungkin karena takutnya kita nanti merasa khawatir, akhirnya dia diam. Lanjut, percakapan antara gue dan Bimo udah selesai. Sampai tiba-tiba saat sekitar pukul jam 6 pagi, ada suara dari toa masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di masjid ada yang mengumumkan kalau warga itu ada yang meninggal. Gue yang ngedengar itu tiba-tiba kaget. Gue pikir masa sih kebetulan? Kalau kebetulan kok bisa? Dia tepat prediksinya. Ya sekalipun kebetulan harusnya melencengnya jauh dong. Mungkin zuhur lah atau asar. Pokoknya setelah subuh. Sampai waktu zuhur mungkin. Akhirnya kita semua berangkat untuk melayat. Di sepanjang perjalanan sampai kita menguburkan si almarhum, gue masih berpikir, ini si Bimo tahu dari mana ada orang mau meninggal. Gak mungkin kalau dia gak punya sixth sense, dia bisa tahu. Selesai dari pemakaman, gue tanya lah sama Bimo, tapi sambil ngotot. Bim, emangnya orang punya sixth sense bisa lihat orang mati? Nah si Bimo jawab lah, enggak di, bercanda doang gue, gak serius, kata Bimo. Gue yang gak percaya, akhirnya coba untuk berdebat lah dengan dia. Alah, gak mungkin juga kalau misalnya lu gak punya sixth sense, lu bisa tahu. Ini bukan hal manusiawi. Ketika seseorang tahu kapan orang akan mati kalau nggak dikasih kelebihan. Dan si Bimo pun masih berkelit. Kalau ya mungkin itu kebetulan. Kebetulan gue malah ngomong, kebetulan juga pagi kejadian. Akhirnya gue mulai berpikir kalau kayaknya enak ya punya mata batin, punya sixth sense. Gue bisa tahu kapan orang meninggal. Atau mungkin gue tahu kapan gue sendiri akan meninggal. Tiba-tiba gue kepikiran untuk minta bukain si Dodi mata batin gue. Sebelum gue minta bukain, gue minta saran lah sama anak-anak. Gue ngomong, gengs, gue mau buka mata batin nih. Kira-kira gimana ya? Disanggah lah sama Bimo. Yang mungkin Bimo pernah mengalami melihat makhluk yang tak kasat mata. Bimo tuh ngomong, jangan di. Kalau lu gak siap, lu bisa stres liat mereka. Lanjut kata gue. Gue pun ngomong, enggak, kayaknya biasa aja. Gue ngeliat mereka yang punya sixth sense tuh ya udah terbiasa. Gak ada yang stres. Malah mereka menikmati hidup. Begitu kata gue. Dan gue sadar ini kekonyolan gue. Si Bimo pun ngomong, ya itu kan mereka udah terbiasa di. Lu yang belum terbiasa bisa stres liatnya. Lu mungkin gak bisa bedain mana orang asli, mana dari bangsa jin. Si Bimo yang berkata seperti itu pun gue acuhkan. Karena ya gue berpikir mungkin dia gak mau orang lain punya kelebihan seperti dia. Lanjut, akhirnya beberapa hari kemudian gue minta lah si Dodi buat bukain. Dot, bukain mata batin gue dong. Begitu kata gue. Terus si Dodi ngomong, yakin lu? Udah siap belum? Mereka gak akan seenak yang lu pikir masalahnya. Begitu kata Dodi. Lanjut gue ngomong, siap lah. Seserem apa sih? Ntar gue hadepin, santai. Setelah gue bicara seperti itu, si Dodi pun cuma geleng-geleng sambil senyum. Akhirnya dia bilang, oke lah gue bukain. Lu duduk sini. Ritual singkat untuk membuka mata batin pun sudah dilakukan. Sampai pada akhir ritual, dia bicara seperti ini ke gue. Di, ini hanya untuk beberapa saat. Jadi, lu harus siap untuk beberapa saat itu. Oke? Lanjut, gue ngomong. Oke, gue siap. Kalau cuman untuk beberapa saat, kayaknya gue siap.
setelah dari pertemuan gue dengan Dodi, akhirnya gue pun mulai bisa merasakan kehadiran mereka. Itu tapi belum melihat. Gue belum melihat sama sekali. Sampai akhirnya beberapa hari ke depan gue mulai melihat adanya siluet berjalan. Adanya bayangan-bayangan hitam, bayangan putih berjalan di sekeliling gue. Tanpa gue lihat ada wujudnya. Dan gue pun dengan bangga ngomong ke teman-teman gue, gengs, gue udah bisa ngeliat setan sekarang. Gue udah punya sixth sense. Teman-teman gue yang keheranan kenapa gue nekat akhirnya membuka mata batin, itu ngomong, "Lu yakin, Di? Ntar lu kaget gimana?" Kata salah satu teman gue. Terus gue ngomong, "Enggak lah, santai. Kayaknya sih gue bisa lah. Kalau cuma ngeliat doang mah, gue siap lah." Bimo yang mendengarnya pun cuma geleng-geleng aja. Sampai beberapa hari ke depan gak ada wujud yang gue lihat kecuali bayangan dan siluet. Sampai di tengah-tengah KKN, pada waktu itu siang, jam 12, sekitar jam 12 siang, gue bikin kopi di posko. Yang kebetulan di posko itu cuma ada berdua, gue sama si Bimo. Bimo lagi dengerin lagu sambil pakai headphone, sambil nyalain rokoknya. Gue masih buat kopi lah di dapur. Tiba-tiba mata gue itu merasa ada sesuatu di sebelah kanan. Gue nengok lah. Saat gue nengok, tiba-tiba ada sosok perempuan berambut panjang. Sebelah wajahnya itu hanya terlihat tengkoraknya, dan sebelahnya lagi hancur seperti terbakar. Di situ pun gue coba buat teriak, tapi anehnya mungkin karena si Bimo ini menggunakan headphone, dia nggak kedengeran kalau gue teriak namanya dia. Sampai akhirnya gue putusin buat lari. Gue ngomong ke Bimo sambil teriak, Bim, tolongin gue, Bim, gue liat kuntilanak, Bim, di dapur." Bimo yang mungkin merasa jengkel sama gue ngomong, "Apaan sih lu goblok? Ini jam 12 siang, mana ada kuntilanak jam 12, ngaco lu ah." Bimo yang gak percaya, gue pun juga langsung ngomong, "Serius, Bim, ada di dapur itu tadi pas gue buat kopi. Tiba-tiba dia ada di sebelah kanan gue. Ayo Bim, cepetan liatin." Gue yang maksa Bimo. Akhirnya Bimo menuruti. Gue berlindung di belakang badannya dia. Saat kita sudah sampai di dapur, si Bimo ngomong, "Mana setannya, Di? Mana kuntilanaknya? Katanya ada di dapur." "Gak ada nih, gak ada siapa-siapa." "Ada itu, Bim," kata gue untuk meyakinkan si Bimo. "Itu ada, Bim, dekat kompor." Gue dengan rasa takut dan dengan bicara gue yang gagap, gue coba untuk nunjuk lokasi tadi gue ngeliat. Si Bimo pun bilang, "Gak ada, Di, kosong ini, gak ada siapa-siapa, kompornya aja masih nyala." Gue yang setengah takut, gue coba buat ngelirik ke arah kompor, dan ternyata kuntilanak itu udah gak ada. Lanjut, akhirnya gue buat kopi lah. Gue minta si Bimo buat tungguin situ ya, Bim, jangan kemana-mana lu. Terus kata Bimo, "Iye, berisik amat lo." Setelah selesai buat kopi, akhirnya gue mutusin buat dekat dia lah, biar gue gak ngeliat. Kalaupun gue ngeliat lagi, gue udah ada teman, jadi gue gak takut. Akhirnya anak-anak pada pulang ke posko. Gue coba lah buat ceritain. Di antara mereka ada yang ketawa dan ada yang merasa ketakutan. Ya, gue tahu sih gue salah menceritakan ini. Beberapa hari kemudian tidak terjadi apapun. Bahkan gue gak ngeliat sama sekali. Sampai akhirnya KKN itu selesai. Gue pulang.
Pas pulang sampai di kosan gue rebahan lah. Gue tidur waktu itu sore. Ya sekitar sebelum maghrib jam 5-an. Tiba-tiba gue kebangun jam 10 malam. Gue merasa ada bayangan putih di sebelah lemari gue. Pas gue intip, ternyata itu sosok pocong dengan wajah yang mengerikan. Ya bisa dibilang wajahnya hancur. Dia matanya melotot ke gue. Gue yang setengah panik pun, badan gue udah merinding. Badan gue ini rasanya bergetar, kayak gak bisa buat dipaksa untuk lari. Gue pun berharap pada waktu itu kaki gue ini bisa melangkah. Ternyata setelah gue paksa-paksa, setelah gue coba untuk berdoa, badan gue malah tambah kaku. Badan gue ini gak bisa diajak gerak. Sampai setelah gue mengedipkan mata beberapa kali, sosok itu hilang. Dan akhirnya gue cabutlah dari kamar kosan. Setelah peristiwa dari kos itu, beberapa kali tokoh utama ini sempat menceritakan apa yang dia lihat, dan dia merasa terganggu dengan permintaan dia dulu. Ya, sekian cerita dari gue. Ya, mungkin kurang terlalu seram, kurang terlalu horor. Tapi intinya kita harus ambil pelajaran. Kalau kita belum menguasai sesuatu, belum tahu ilmu atas sesuatu, jangan pernah memaksakan diri untuk dapat melakukan itu. Ya, kayak tokoh utama belum pernah melihat, ataupun kalau melihat itu sudah lama saat dia kecil. Dan saat dia besar, dia mencoba untuk melihat lagi. Akhirnya dirinya gak siap. Ya, sekian. Terima kasih bagi yang sudah berkenan untuk mendengarnya. Semoga tidur Anda nyaman. Dan semoga tidak ada siapa-siapa di samping kalian ketika kalian sendiri. Pastikan lampu kalian tetap nyala. Karena kalau lampu kalian matikan, mereka bisa ada di sekeliling kalian. Atau malah menjadi guling yang saat ini kalian peluk. Atau menjadi sosok di pojok kamar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.